Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat, rezeki bahkan kuasanya yang telah diberikan ke kita. Sekarang, perkenalkan saya Putri Nabilah Elkas dengan NIM B102036. Saya dari Hukum Laut Internasional kelas I. Di sini saya akan membahas bab 2, Hukum Laut menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan. Yang pertama ada laut teritorial. Laut teritorial dibagi ke beberapa macam. Yang pertama, dia tuh masuk ke kedaulatan negara. Pasal 1 ayat 1, kedaulatan suatu negara di luar wilayah daratan dan perairan pedalamannya meliputi suatu zona laut di depan pantainya yang disebut sebagai laut teritorial. Yang kedua, pasal 1 ayat 2, kedaulatan dari suatu negara pantai meliputi ruang udara di atas laut teritorial dan juga meliputi dasar laut dan tanah di bagian bawah dari laut teritorial tersebut. Lalu yang keduanya itu, yang bagian B, ada batas-batas laut teritorial dan garis pangkal. Yang pertama, syarat-syarat dalam penerapan garis pangkal lurus. Pasal 4 ayat 2, penentuan garis pangkal lurus tidak boleh sampai mengurangi batas yang layak dari kawasan laut dari arah umum dari pantai tersebut. Dan kawasan laut yang terletak di sebelah dalam garis pangkal lurus itu haruslah cukup erat kaitannya dengan wilayah daratannya untuk ditundukkan sebagai rezim hukum perairan pedalaman. Pasal 4 ayat 3-nya, garis pangkal lurus tidak boleh diterapkan pada dan dari elevasi surut, kecuali jika di atasnya didirikan mercusuar ataupun instalasi sejenis yang secara tetap atau permanen tampak di atas permukaan laut pada waktu air laut pasang. Yang kedua ada teluk atau bay dari satu negara. Garis pangkalnya dapat diterapkan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari mulut teluk atau bay itu. Apabila pada teluk tersebut terdapat sebuah pulau atau lebih sehingga mulut dari teluk itu ada 2 atau lebih, maka kedua titik terluar dari pantai dan kedua titik terluar dari pulau itu dapat dihubungkan sehingga terbentuklah garis pangkal lurus. Dengan demikian, perairan di sebelah dalam dari garis pangkal lurus itu akan berbentuk setengah lingkaran serta menjadi bagian dari perairan teluk tersebut. Nah, yang ketiga, bagian terluar dari pelabuhan yang bersifat permanen dan pangkalan laut. Di perairan pelabuhan-pelabuhan laut sudah umum didirikan bangunan-bangunan yang bersifat permanen, yang merupakan bagian utuh dari pelabuhan itu. Bangunan itu didirikan dengan tujuan demi kemudahan bagi kapal-kapal untuk merapat dan selanjutnya menurunkan ataupun menaikkan muatan. Lalu pangkalan laut, yang biasanya digunakan untuk membongkar muatan, menaikkan muatan, dan penambatan kapal-kapal yang terletak baik seluruhnya maupun sebagian terletak di luar dari batas luar laut teritorial, dianggap sebagai terletak di dalam laut teritorial. Negara pantai harus melukiskan secara jelas letak dari pangkalan laut tersebut dan menunjukkannya secara jelas dalam peta bersama-sama dengan batas-batasnya, dan itu harus dipublikasikan secara sewajarnya. Sekarang yang keempat ada pulau. Pasal 10 ayat 1 Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Pulau merupakan daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh perairan laut yang selalu muncul di atas permukaan air laut pada waktu air laut pasang. Pasal 10 ayat 2, sebuah pulau memiliki laut teritorial yang pengukurannya sama seperti pengukuran tentang lebar laut pada umumnya, sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Kelima ada elevasi surut. Pasal 11 ayat 1, elevasi surut merupakan daratan atau tanah yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh perairan atau laut dan berada atau akan tampak di atas permukaan pada waktu air laut surut, tetapi berada di bawah permukaan pada waktu air laut pasang. Nah, pasal 11 ayat 2-nya dikatakan, jika seluruhnya terletak di luar jarak lebar laut teritorial, maka elevasi surut tidak dapat dijadikan sebagai titik dalam penentuan garis pangkal. Nah, sekarang yang keenam, garis batas laut teritorial antara dua negara yang berhadapan ataupun berdampingan. Pasal 12 ayat 1, larangan terhadap setiap negara untuk menetapkan lebar laut teritorialnya melebihi dari garis tengah jika para pihak belum membuat perjanjian mengenai garis batas laut teritorialnya. Yang ketujuh ada hak lintas damai. Pada pasal 14 ayat 2, melintas atau lintas adalah pelayaran melalui laut teritorial untuk tujuan melewati laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau dalam rangka memasuki perairan pedalaman atau dari laut pedalaman menuju ke laut lepas. Nah, pasal 18 ayat 1, negara pantai tidak boleh sama sekali membebani biaya apapun kepada kapal-kapal niaga asing yang sedang berlayar berdasarkan hak lintas damai di laut teritorialnya, hanya karena kapal-kapal asing itu melintasi laut teritorialnya berdasarkan hak lintas damai. Sekarang kita bakal bahas zona tambahan. Pasal 24 ayat 1, negara pantai dapat melakukan pengawasan yang dibutuhkan dengan maksud dan tujuan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional negara pantai yang bersangkutan yang berkaitan dengan masalah bea cukai, keuangan, imigrasi, atau kesehatan yang terjadi di wilayahnya ataupun laut teritorialnya. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan wilayah atau laut di laut teritorialnya. Pasal 24 ayat 2 dijelaskan, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Nah, sekarang Konvensi tentang laut lepas. Terdapat dalam pasal 2 bahwa laut lepas terbuka bagi semua bangsa. Tiada satu negara pun yang berhak mengklaim kedaulatan atas laut lepas.
terdapat kebebasan di laut lepas, namun kebebasan itu harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam ketentuan-ketentuan konvensi dan peraturan-peraturan hukum internasional lainnya. Kebebasan laut lepas itu ada kebebasan pelayaran, perikanan, memasang kabel-kabel bawah laut, dan pipa-pipa saluran di dasar laut dari laut lepas, dan kebebasan untuk terbang di ruang udara di atas laut lepas. Nah sekarang, konvensi tentang perikanan dan pengonservasian sumber-sumber daya hayati laut lepas. Pasal 1 ayat 1 konvensi menegaskan hak semua negara bagi kepentingan warga negaranya untuk melakukan kegiatan perikanan laut lepas. Namun, hak dan kegiatan tersebut harus menghormati kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian internasional. Yang kedua, kepentingan dan hak-hak negara pantai sebagaimana ditentukan dalam konvensi. Dan yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konvensi yang berkenaan dengan pengonservasian sumber-sumber daya hayati laut lepas. Nah, sekarang kita bahas konvensi tentang landas kontinen. Pasal 1 konvensi, istilah landas kontinen digunakan untuk menunjukkan yang pertama, dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah laut yang bersambungan dengan pantai, tetapi di luar area laut teritorial, sampai pada kedalaman 200 meter ataupun lebih dalam dari kedalaman 200 meter tersebut, sepanjang kedalaman perairan laut di atasnya masih memungkinkan untuk dilakukan pengeksploitasian sumber daya alamnya. Lalu yang kedua, dasar laut dan tanah di bawahnya dari area yang sama yang bersambungan dengan pantai sebuah pulau. Nah, kita harus tahu, landas kontinen ini bukan merupakan bagian dari negara pantai. Maka, negara pantai tidak memiliki kedaulatan pada landas kontinennya, tetapi hanya memiliki hak-hak berdaulat, yang sifatnya tentulah lebih terbatas jika dibandingkan dengan kedaulatan. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kelebihan ataupun kekurangan. Sesungguhnya kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari diri saya sendiri. Thayyib. Syukran ala husni timamikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.